Nandaka dan Pradipa yang baru saja turun dari lereng Gunung Lejar memberikan laporan. Putri Tunggadewi menyimak laporan dengan penuh seksama. Nandaka bercerita tentang kehidupan orang-orang desa yang melarat dan sengsara. Dan semua itu akibat keserakahan serta kekejaman saudagar-saudagar kaya. Salah seorang di antaranya bernama Rakeh Bangun. Cukup, Nandaka. Kukira Rakeh Bangun bisa menjadi korban yang pertama setelah kita tinggal di lereng Gunung Lejar. Malam ini juga aku bermaksud turun gunung. Malam ini, Kakak Nawamalini? Iya, malam ini. Tapi aku tidak akan membawa serta semua orang. Aku hanya memilih beberapa orang di antara mereka. Kakak mau merampok lagi? Aku akan mengambil kelebihan harta saudagar-saudagar kaya itu dan membagi-bagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Tapi ingat, Nawamalini, Rakeh Bangun seorang saudagar yang kaya dan licik. Dia pasti sudah pernah mendengar sepak terjang mengenai pendekar bunga putih. Dan dia pasti sudah menyiapkan pendekar-pendekar bayaran untuk melindunginya. Iya, dan sebaiknya kita jangan terburu-buru. Kita harus merencanakannya dengan teliti dan seksama. Kita tidak mempunyai persediaan makanan lagi, Nandaka. Mau tidak mau, harus ada yang turun gunung. Dan aku sudah memutuskannya. Aku sendiri yang akan turun gunung. Aku hanya perlu ditemani 10 orang pendekar. Yang lain bisa tetap tinggal di sini untuk melanjutkan pembangunan pondok. Kalau begitu, baiklah. Aku akan membantu memilih orang-orang yang tepat. Malam mengalir turun. Dewa kegelapan menebarkan jubahnya yang berwarna hitam. Putri Tunggadewi mengumpulkan orang-orangnya di halaman pondok. Setelah memberikan penjelasan seperlunya, dia berpaling ke arah Pranayam. Paman Pranayam. Ya, bagaimana Nawamalini? Kukira kita bisa berangkat sekarang. Apakah jumlah kita tidak terlalu sedikit, Nawamalini? Saya kira cukup, Paman. Ayu Wandira ikut serta. Demikian pula Kakang Cakradara dan adik Kuda Merta. Kakak Nawamalini, siapa nanti yang akan memimpin pembangunan pondok? Semua itu sudah kuserahkan pada Nini Raga Runting. Beres, pokoknya beres. Kalian tidak usah memikirkan soal pondok. Biar aku yang akan mengatur mereka bekerja. Terima kasih, Nini. Bagaimana, Ayu? Kau sudah siap? Saya siap, Nawamalini. Bagaimana Kakang Cakradara, adik Kuda Merta? Kemana arah tujuan perjalanan kita ini, Nawamalini? Ke Desa Warong. Kita akan merampok rumah seorang saudagar kaya yang bernama Rakeh Bangun. Kalau begitu, kita berangkat saja sekarang. Tunggu apa lagi? Benar, adik Kuda Merta. Ayo Nandaka, Pradipa, kita berangkat. Ayo berangkat! Berangkat sekarang! Hiya, 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 hiya. Hebat sekali pendekar bunga putih. Gadis-gadis itu seperti aku dulu waktu masih muda. Kalian melihat apa? Ayo bubaran. Tidur sana, beristirahatlah. Besok pagi kalian harus kembali bekerja membangun pondok. Dewi dan Cakradara berkuda paling depan. Di belakang mereka Putri Raja Dewi berkuda bersama Kuda Merta. Sementara Ayu Wandira berkuda berdampingan bersama Pranayam. Sedangkan Nandaka dan Pradipa berkuda paling belakang mengawal rombongan. Mereka terus bergerak menuruni lereng-lereng Gunung Lejar. Menjelang tengah malam, mereka sudah sampai di kaki Gunung Lejar. Kita sudah sampai di kaki Gunung Lejar. Arah mana yang harus kita ambil, Nandaka? Desa Warong ada di sebelah sana, Nawamalini. Di sebelah selatan di balik bukit yang menjulang tinggi itu. Kita terus saja menyusuri kaki bukit ini, Nawamalini. Terus saja, jangan belok-belok. Sampai kita bertemu dengan sebuah sungai kecil. Di situ ada jalan pintas menuju Desa Warong. Apakah Warong merupakan satu-satunya desa di kaki Gunung Lejar? Oh, tidak, Nawamalini. Masih ada desa yang lain. Desa Sewiri, Desa Nawawida,
Desa Prasada. Masih ada desa-desa kecil yang lain di sebelah selatan. Kalau begitu, kita cukup mempunyai sasaran. Ayu, mengapa kau diam saja? Aku sudah siap bertarung, Nawa Malini. Lihat saja, ujung pedangku sudah bergetar. Kau jangan berlaku sembrono. Sekalipun memiliki kemampuan ilmu kanuragan yang cukup tinggi, tapi jangan berlaku sembrono. Jangan gegabah. Dan jangan memisahkan diri dari kami semua. Baik, Nawa Malini. Kita memang harus berhati-hati. Biasanya, saudagar-saudagar kaya memelihara pendekar-pendekar yang tangguh. Tapi Ayu, biasanya pendekar-pendekar bayaran seperti itu berjiwa pengecut. Mereka mudah lari dan takluk. Ya, mudah-mudahan saja kita tidak mendapat banyak kesulitan dalam merampok harta benda Rakeh Bangun. Ayo kita teruskan perjalanan. Ayo Kakang Cakradara. Kembali mereka berkuda menyusuri kaki Gunung Lejar. Mereka mengambil arah ke utara. Ayuwandira berkuda di samping Pranayam. Terasa ada sesuatu yang sakit di hatinya setiap kali melihat Putri Tunggadewi berkuda bersama Cakradara. Tuan Cakradara, nampaknya Tuan sangat bahagia. Tuan memang pantas mencintai Tuan Putri Tunggadewi. Kalian merupakan pasangan yang sangat serasi. Aku tidak tahan melihat pemandangan seperti ini. Hatiku terasa sakit. Hatiku pedih. Ayuwandira terus duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Sementara dia berkuda, hatinya merintih, jiwanya meratapi nasibnya yang malang. Dia tidak berani melihat Putri Tunggadewi yang berkuda di samping Cakradara. Dia tidak berani melihat sepasang kekasih itu berkuda sambil sekali waktu saling melemparkan pandangan. Akhirnya, diam-diam Ayuwandira memisahkan diri. Nandaka, di mana rumah kediaman Rakeh Bangun? Sudah tidak seberapa jauh lagi, Nawa Malini. Kita teruskan saja berkuda. Kita nanti akan bertemu dengan sebuah rumah mewah. Halamannya luas dan pintu pagarnya dijaga beberapa orang pendekar. Nah, itulah rumah kediaman Rakeh Bangun. Hei, aku tidak melihat Ayu. Di mana dia? Oh iya, di mana Ayuwandira? Barangkali Paman Pranayam tahu. Aku juga tidak tahu di mana anak itu. Tadi dia berkuda di sebelahku, tapi tiba-tiba saja dia lenyap. Kelakuan bocah itu memang aneh. Mungkin dia masih tertinggal di belakang. Kita tunggu saja. Atau barangkali dia mempunyai rencana sendiri. Dia tidak boleh mempunyai rencana sendiri. Kita harus melakukan apa yang sudah kita rencanakan bersama-sama. Paman, ya. Tolong kau cari Ayuwandira. Biarlah kami tunggu di sini sementara waktu. Baik, Nawa Malini. Kemana bocah itu pergi? Dia tidak boleh berlaku seenaknya. Apalagi sekarang dia sudah menjadi pimpinan. Sepertinya dia sedang gelisah, Kakak Nawa Malini. Iya. Semenjak tiba di lereng Gunung Lejar, aku tidak pernah melihat Ayuwandira berseri-seri lagi. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Mungkin dia mempunyai masalah pribadi. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak boleh membuat ulah yang tidak baik, yang bisa merugikan kita semua. Sudahlah, Nawa Malini. Paman Pranayam sudah mencarinya. Sebentar lagi dia pasti akan datang. Sementara itu, Ayuwandira berkuda menyusuri jalan yang lain. Dia berkuda di tepi sebuah hutan kecil. Dia berkuda bagaikan orang yang sedang kebingungan.
Aku tidak bisa melihat pemandangan yang menyakitkan itu. Lebih baik aku berkuda sendiri. Mengapa aku harus mengalami kegagalan sepahit ini? Kalau saja sainganku bukan seorang putri kerajaan Majapahit, aku tidak akan menyerah begitu saja. Bagaimana aku bisa berkuda sementara orang yang kucintai berkuda bersama gadis lain? Tidak. Lebih baik aku memisahkan diri. Aku bisa pergi ke desa Warong sendirian. Tuan Cakradara, mengapa kita harus bertemu, Tuan? Mengapa Tuan harus hadir dalam kehidupanku? Tuan datang bagaikan pagi cerah yang memberikan 1000 harapan. Tapi Tuan segera pergi bagaikan prahara menghempas bumi, musnah segala-galanya, sirna, padam lampu jagat raya ini. Tuan Cakradara, apakah Tuan bisa merasakan getaran jantung? Tidak, pasti tidak. Sekarang Tuan sedang diselimuti rasa bahagia. Tuan pasti tidak merasakan apa-apa. Tuan bahkan mungkin tidak peduli dengan apa yang kurasakan sekarang ini. Tuan memang tidak menaruh perhatian apa-apa kepadaku. Tuan Cakradara, tahukah Tuan bahwa ada seorang gadis yang senantiasa merindukan Tuan? Saya sudah berusaha dengan seluruh kemampuan saya, dengan seluruh kesadaran saya. Tapi saya tidak bisa melupakan Tuan. Ayu? Kaukah itu Ayu Wandira? Apa yang kau lakukan di sini? Aku tidak melakukan apa-apa, Paman Pranayam. Kau membuat kami semua gelisah, Ayu. Ayo kembali. Sekarang kau menjadi salah seorang pimpinan. Jangan berlaku semaumu begitu. Kau harus menjadi seorang pimpinan yang baik. Kau harus bisa menjadi panutan anak buahmu. Ayolah kembali. Nawamalini, Mayura, dan yang lain sudah menunggu di sana, di persimpangan jalan. Kembalilah, Paman Pranayam. Aku akan berangkat sendiri ke desa Warong. Apa katamu? Aku akan pergi sendiri ke desa Warong. Akan kucari rumah Rake Bangun. Ayu. Jangan ugal-ugalan begitu. Kita ini merupakan satu kelompok. Kau tidak boleh memisahkan diri dan mempunyai rencana sendiri. Rencana kita sudah matang, Ayu. Katakan pada yang lain, Paman Pranayam. Aku menunggu di desa Warong. Iya. Ayu, tunggu, Ayu, tunggu. Apa kemauan bocah itu? Aneh sekali. Dia mau pergi sendiri ke desa Warong. Gadis liar. Tapi mungkin benar. Mungkin dia mempunyai masalah pribadi. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Aku harus segera memberitahu Putri Tunggadewi. Ya.
Desa Warong terletak bersebelahan dengan Desa Sewiri. Desa itu membujur dari utara ke selatan di atas kaki Gunung Lejar. Nampak sebuah rumah mewah yang dijaga tidak kurang dari 10 orang pendekar. Mereka berjalan mondar-mandir di sepanjang pagar halaman. Rakai Bangun duduk di ruangan pendopo. Istrinya datang mengantarkan minuman. Loh, tanganmu kok gemetarnya? Ada apa? Kau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, Kakang Bangun? Tidak mungkin pendekar bunga putih menjamah Desa Warong. Pendekar bunga putih memusuhi orang-orang kaya seperti kita. Setiap saat dia bisa datang ke desa ini. Kalau dia berani datang ke rumahku, mereka akan berhadapan dengan pendekar-pendekar tangguh. Lihat saja, Nyai. Nyai, kita tidak perlu gentar. Kita bisa tetap tidur nyenyak dan makan enak. Mudah-mudahan saja komplotan pendekar bunga putih segera bisa digulung habis. Apa kau tidak mendengar berita itu? Prajurit-prajurit Majapahit sudah dikerahkan untuk meringkus mereka. Mudah-mudahan saja mereka bisa segera ditangkap dan dihukum berat. Aku heran, Kakang Bangun. Mestinya aku tidak perlu merasa takut. Tapi entah mengapa malam ini sepertinya kita akan kehadiran banyak tamu. Itu firasatku, Kakang Bangun. Jangan mengada-ada. Kalau kau takut, ya masuk saja ke dalam sana. Masuk dan tidur. Dan kau, Kakang Bangun? Kau tidak mau tidur sekarang? Nanti, sebentar lagi. Aku belum ngantuk. Aku masih mau menghitung ini. Keuntunganku hari ini. Istri Rakai Bangun, saudagar kaya itu, kembali masuk ke ruangan tengah. Sementara Rakai Bangun sibuk menghitung uang kepeng perak murni yang berjajaran di atas meja di ruangan pendoponya yang mewah. Bagaimana aku tidak menjadi kaya raya? Setiap hari aku mengantongi keuntungan lebih dari 500 kepeng perak murni. Ya, memang enak jadi orang kaya. Ibarat ongkang-ongkang kaki, ada hujan duit jatuh dari langit. Aku tinggal memungut saja ke sana, kemari. Pantas setiap orang mengidamkan menjadi orang kaya. Apa yang tidak bisa diperoleh orang kaya? Apa saja bisa kubeli dengan uangku ini. Sekalipun ada huru-hara, gempa bumi 1000 kali mengguncang negara, aku tetap akan tidur dengan nyaman sekali. Lihat saja, pendekar-pendekar itu sibuk menjaga rumah hanya untuk memperoleh 10 kepeng perak setiap harinya. Kata orang-orang, aku ini seorang saudagar yang serakah, saudagar yang kikir. Katanya aku pelit. Bagaimana orang bisa menjadi kaya kalau tidak serakah dan pelit? Dasar orang-orang bodoh. Ya, orang bodoh selamanya menjadi mandai. Orang miskin menjadi santapan orang kaya. Ya, itu sudah merupakan hukum alam yang tidak bisa diganggu gugat.
memang benar. Aku harus berhati-hati. Pendekar bunga putih itu setiap saat bisa datang ke desa Warung. Ya, tapi sekalipun mereka bisa datang kemari, menggerebek rumahku, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Ketika Rake Bangun sibuk mengumpulkan uang kepengnya dalam kantong, pada saat itulah terdengar derap seekor kuda mendekat. Siapa orang itu? Entahlah, Bapak Rake. Dia diam saja ketika kami tanya. Dia malah enak-enak duduk di atas punggung kudanya, tidak mau turun. Caranya berpakaian seperti pendekar bunga putih, seperti yang banyak diceritakan orang-orang Mucukunda. Tidak mungkin pendekar bunga putih datang sendirian, Bapak Rake. Iya, barangkali dia hanya mengaku-aku saja. Hei, turun dari kudamu. Jangan berlaku tidak sopan di halaman rumahku. Ayo turun. Kau ini siapa? Apa maksudmu datang kemari? Mau merampok ya? Jangan main-main. Rumahku dijaga 20 orang pendekar bayaran yang tangguh. Kalau kau berani ugal-ugalan di sini, kau tidak akan pulang dengan selamat. Ayo cepat turun. Kalau kau datang dengan maksud baik, aku akan memberimu beberapa kepeng perak. Kurang ajar. Dia malah seperti menantang Bapak Rake. Awas kau. Jangan berbuat ugal-ugalan di rumah Bapak Rake. Kecuali kau ingin kami membuntungi lengan-lenganmu. Cukup kataku. Ayo anak-anak, tangkap saja orang itu. Aku tidak senang melihat sikapnya. Ayo tangkap dia. Kalau dia melawan, bereskan saja. Dia akan kami buat babak belur, Bapak Rake. Iya. Ada apa, Pak Kamu? Siapa orang itu? Tidak apa-apa. Hanya seekor tikus yang ingin menunjukkan keberaniannya. Kalau kau mau tidur, tidur saja. Bagus. Sekarang kau sudah turun dari kuda. Tapi itu pun karena kami yang memaksa. Apa kau mempunyai hubungan dengan kelompok pendekar bunga putih? Ayo jawab. Kau menggunakan pakaian serba putih. Kau juga menutupi wajahmu dengan cadar putih. Kau pasti mempunyai hubungan dengan kelompok pendekar bunga putih, ha? Apakah benar rumah ini milik Rake Bangun, seorang saudagar kaya di desa Waro? Dia perempuan rupanya. Dia seorang perempuan. Tapi konon kabarnya pimpinan pendekar bunga putih perempuan, Bapak Rake. Kalian bersiap-siap saja. Jangan bicara apa-apa lagi. Biar aku yang akan bicara. Lihat baik-baik anak manis. Aku inilah orang yang bernama Rake Bangun. Aku ini memang seorang saudagar kaya di desa Warung. Sekarang kau mau apa? Aku datang kemari untuk mengambil sebagian harta bendamu, Rake Bangun. Keparat? Kau pasti orang gila. Bagaimana kau bisa mengambil harta bendaku? Kau datang hanya sendirian saja. Jangan mencari penyakit, anak manis. Lebih baik kau segera pergi. Atau barangkali kau ingin duduk-duduk sebentar bersamaku di ruangan pendopo. Jangan takut. Istriku ini tidak akan marah. Dia bukan seorang pencemburu. Ayolah, naiklah ke ruangan pendopo. Kita minum-minum sebentar. Aku tidak mempunyai banyak waktu, Rake Bangun. Aku datang hanya untuk mencuri hartamu, kemudian pergi. Rake
Bangun terjengkang ke belakang ketika datang serangan tiba-tiba. Saudagar kaya itu bangun kembali sambil menyumpah-nyumpah. Ia segera memerintahkan pendekar-pendekarnya untuk meringkus perempuan yang tak lain adalah Ayu Wandira. Ayu Wandira berlompatan ke sana kemari, menghindari serangan yang datang bertubi-tubi dari kiri, kanan maupun belakang. Ayo, angkat perempuan laknat itu. Ayo, pukul dia. Gebuk saja dari belakang. Tapi baru saja pertarungan berlangsung sebentar. Pada saat itulah terdengar derap orang-orang berkuda mendekat. Dan orang-orang berkuda itu, yang tak lain adalah rombongan pendekar bunga putih, langsung terjun ke gelanggang pertarungan. Ayu Wandira mengamuk dengan selendang kuningnya, sementara Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi telah berhasil melukai beberapa orang pendekar bayaran. Sedangkan Pranayam dengan pedangnya yang berukuran besar membabat kiri kanan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pendekar-pendekar bayaran dapat ditundukkan. Sebagian besar di antara mereka lari pinggang langgang. Ampun, tuan-tuan pendekar, ampun. Dialah yang bernama Rake Bangun. Ayo bangun. Kau tidak perlu merintih-rintih minta ampun. Kau pasti tahu sekarang sedang berhadapan dengan siapa. Ya, saya tahu. Saya sedang berhadapan dengan pendekar bunga putih. Ampun, saya bukan saudagar kaya. Kau memang bukan saudagar kaya. Kau saudagar tengik. Setelah begundal-begundalmu kabur, kau berjongkok di situ seperti seorang pengemis. Dasar pengecut. Nawa Malini, kami sudah menggeledah isi rumahnya. Kumpulkan harta bendanya dalam karung, Nandaka. Tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada barang yang cukup berharga yang bisa kita bawa. Kami hanya berhasil mengumpulkan ini. Beberapa puluh keping. Dia pasti menyembunyikan harta bendanya di suatu tempat. Tidak. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Saya memang bukan saudagar kaya seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Benar. Kalau kau bukan saudagar kaya, rumahmu tidak akan semewah ini, tahu? Sebaiknya kau berterus terang, Rake Bangun. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Kami harus segera pergi. Ada apa, Kakang Bangun? Apakah mereka menyakitimu? Siapakah kau? Saya istrinya. Apa kataku, Kakang? Sekarang apa kau masih tidak percaya? Mereka pasti datang kemari. Mereka pasti datang ke rumah kita. Jika kalian ingin selamat, cepat katakan di mana kalian menyimpan harta benda. Sungguh, tuan-tuan pendekar, kami tidak menyimpan apa-apa. Kami tidak mempunyai sesuatu yang cukup berharga untuk dirampok. Jadi kau tidak mau mengaku? Kau lebih sayang hartamu daripada nyawamu. Jangan, Tuan Pendekar. Jangan sakiti dia. Salahmu sendiri, Kakang Bangun. Sudahlah, lebih baik kita mengaku saja supaya selamat. Apa, Nyai? Apa katamu? Lebih baik kita mengaku saja. Tidak ada gunanya mempertahankan harta benda itu, Kakak. Benar kata istrimu. Tak ada gunanya kau mempertahankan harta benda yang kau peroleh dengan cara yang licik, penuh tipu muslihat, penuh tipu daya, memeras keringat orang-orang kecil. Harta seperti itu tidak akan membuatmu hidup bahagia dan tenang. Kau bisa mencari harta kekayaan dengan cara yang lebih baik. Ayo, cepat katakan. Jangan membuat kami tidak sabar lagi. Baiklah, Tuan Pendekar. Jangan, Nyai. Jangan katakan. Aduh, aku bersusah payah mengumpulkan harta benda itu. Jangan kau katakan, Nyai. Kalau mereka mengambil semuanya, kita akan jadi apa? Kita akan hidup melarat. Kita akan hidup sengsara. Jangan, Nyai. Tidak, Kakang Bangun. Yang penting kita selamat. Tuan-tuan Pendekar, kalau saya mengatakan di mana kami menyimpan harta benda itu,
Apakah Tuan-Tuan Pendekar akan segera pergi? Apakah Tuan-Tuan Pendekar tidak akan menyakiti kami? Aduh Nyai, jangan katakan. Nyai, sekalipun kami perampok, kami tidak bermaksud menyakiti orang. Kami datang ke tempat ini hanya untuk mengambil sebagian harta benda kalian yang telah kalian peroleh dari menindas dan menipu rakyat kecil. Baiklah Tuan-Tuan Pendekar, saya akan mengatakan. Di sana Tuan-Tuan Pendekar, kami menyimpan harta benda itu di sana, di dalam sebuah peti besar. Peti itu kami tanam di sebuah pohon rindang. Di sana, di belakang rumah kami. Aduh Nyai, mengapa kau mengatakannya juga? Kita akan menjadi orang miskin nanti. Tanpa harta itu, kita akan hidup susah selamanya. Rakeh, bangun. Kau jangan serakah. Kau masih mempunyai rumah mewah. Kau juga masih mempunyai sawah ratusan pesa. Sementara ribuan rakyat jelata hidup kembang kempis. Mereka hanya membutuhkan sedikit pertolongan. Ayo Nandaka, Pradita, dan kalian semua, bawa Rakeh Bangun ke belakang rumahnya dan suruh dia menunjukkan peti harta bendanya itu. Nandaka, Pradipa dan yang lain segera bergegas ke belakang. Rakeh Bangun dan istrinya berjalan di depan. Nandaka menyambar cangkul yang terletak di pojok rumah. Sementara itu, Putri Tunggadewi, Putri Raja Dewi, Pranayam, Ayuwandira, Cakradara dan Kudamerta masih berdiri di tempat semula. Putri Tunggadewi berpaling ke arah Ayuwandira. Wajahnya yang anggun membayangkan rasa kecewa. Ayu. Iya, ada apa Nawa Malini? Mengapa kau memisahkan diri dari kami? Apa maksudmu? Ayu, kau tidak boleh berlaku seenaknya. Apalagi setelah kau menjadi pimpinan. Justru kau harus berdiri paling depan dan bersikap mengayomi anak buahmu. Ayu, kalau kau mempunyai persoalan, katakan saja. Kami akan berusaha membantumu. Ayu, benarkah kau mempunyai persoalan pribadi? Tidak, Mayura. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Ayuwandira menundukkan wajahnya ke tanah. Tiba-tiba gadis itu melompat ke arah punggung kudanya. Ayu! Hiya! Nampaknya dia kesal, Kakak Nawa Malini. Kalian tunggu di sini. Aku akan menyusulnya. Aku harus segera tahu persoalan apa yang dihadapinya. Dia tidak boleh bersikap seperti ini. Tunggu Nawa Malini, tunggu dulu. Biar aku saja yang menyusulnya. Samitra? Sedikit banyak aku sudah mengenal watak gadis itu. Mudah-mudahan aku bisa membujuknya. Kalian tunggu saja di sini. Aku akan segera membawanya kembali. Cakradara segera melompat ke atas punggung kudanya. Ayuwandira. Baru semalam dia menjadi pimpinan. Dan dia sudah membuat gara-gara. Sabar Nawa Malini. Ayuwandira masih terlalu muda. Tapi dia harus belajar mengendalikan dirinya, Paman. Paman, kalau dia memang keberatan menjadi pimpinan, seharusnya dia menolak dengan tegas. Sudahlah, ayo kita lihat Nandaka dan Pradita. Putri Tunggadewi melangkah ke halaman belakang diikuti yang lain. Mereka melihat Nandaka dan Pradipa berdiri di bawah pohon. Nandaka menggenggam sebuah obor, sedangkan Pradipa dan yang lain berdiri mengitari pohon. Bagaimana Nandaka? Apa benar dia menyimpan harta bendanya di sini? Kami belum tahu Nawa Malini. Menurut pengakuan istrinya, ya memang begitu. Benar Tuan-Tuan Pendekar. Memang disinilah tempatnya, di bawah pohon asam Jawa ini. Benar, Rakeh Bangun? Awas, kalau kau berani berdusta. Sebenarnya kami tidak mempunyai harta benda apa-apa. Istriku itu tidak benar. Dialah yang berdusta. Apa, Kakang Bangun? Aku berdusta? Sebaiknya dicoba saja. Ayo Nandaka, Pradipa.
Cepat kalian menggali. Kita tidak mempunyai banyak waktu. Baik, Paman. Ayo, Pradipa. Ayo. Nandaka dan Pradipa segera mengayunkan cangkul. Mata cangkul membelah tanah, dan sedikit demi sedikit tanah dibuang ke samping. Setelah beberapa saat lamanya menggali, setelah dalamnya mencapai 1 depa, mereka berhenti. Nandaka menyeka peluhnya yang bercucuran membasahi sekujur tubuhnya. Sudah cukup dalam, Nawamalini. Jangan-jangan benar istri saudagar itu berdusta. Tidak, Tuan Pendekar. Dia memang menyembunyikan harta bendanya di situ. Tapi... lihat saja sendiri. Tidak ada apa-apanya di sini. Tidak ada peti perhiasan itu. Rakai, bangun. Kau jangan main-main. Kami tidak senang dipermainkan. Kami pun bisa bertindak kejam. Sebel aku. Menyebalkan sekali orang ini. Jangan, Pak Pendekar. Jangan sakiti dia. Jangan. Ayo Kakang bangun. Mengaku saja. Nanti badanmu sakit. Nanti mereka menyiksa kita. Mengaku saja. Di mana kau sembunyikan harta benda kita itu, Kakang? Aku tidak bisa mengatakannya, Nyai. Kau sendiri yang mengatakan bahwa peti itu kau tanam di sini. Kalau begitu, kau pun sudah berdusta padaku, pada istrimu sendiri. Rakyat bangun, kau memang licik. Sekalipun pada istrimu sendiri, kau pun tidak berterus terang, apalagi pada kami. Mungkin dia perlu disakiti sedikit. Coba kalian minggir. Jangan, Tuan Pendekar. Jangan pukul saya. Saya tidak tahan menderita sakit. Saya tidak biasa disakiti orang. Kau pikir kau tidak pernah menyakiti orang, Rakai Bangun? Dengan harta kekayaanmu, kau sudah menyakiti banyak orang. Memang, kau tidak pernah memukul dia. Tapi begundal-begundalmu, cecunguk-cecungukmu itulah yang berbuat kejam kepada warga desa. Sedangkan kau ongkang-ongkang di rumah sambil menerima hasilnya. Rakai Bangun! Iya, Tuan Pendekar. Iya. Kalau kau masih berusaha mempertahankan harta bendamu, kau akan menyesal. Kami akan segera pergi dari rumahmu, tapi setelah kami membuntungi lengan-lenganmu. Jangan, Tuan Pendekar. Jangan. Kasihan dia. Ayo Kakang bangun. Katakan saja terus terang. Harta benda masih bisa dicari. Tapi lengan, di mana akan kau beli, Kakang? Bagaimana, Rakai Bangun? Lihatlah. Iya. Baiklah, Tuan Pendekar. Baik, saya akan mengatakannya. Tapi saya mohon dengan sungguh-sungguh, janganlah harta benda saya diambil semuanya. Sisakanlah sedikit untuk kami. Ayo, cepat katakan. Dan jangan main tawar lagi. Iya, baik. Baiklah, saya akan mengatakannya. Di sana, Tuan Pendekar, harta benda itu saya sembunyikan di sana. Di sana? Di sana di mana? Oh, ini memang menjengkelkan sekali. Ayo, cepat katakan. Ya, di sana. Saya tanam di bawah lumpang batu itu. Benar peti perhiasan itu kau sembunyikan di sini? Iya, benar Tuan Pendekar. Rakai Bangun, kalau kau berdusta lagi, kau akan benar-benar kehilangan lenganmu. Paman, biar dia saja yang menggali. Biar dia menggalinya sendiri harta bendanya, dan kita tinggal mengambilnya. Benar. Ayo Rakai Bangun, ambil cakul itu dan gali. Kami mau lihat apa benar-benar kau tidak berdusta kepada kami. Ayo cepat. Apa, Tuan Pendekar? Ambil cangkul itu dan gali.
Kami akan melihat dari sini. Tapi Tuan Pendekar, saya tidak pernah menggali tanah. Saya tidak pernah memegang cangkul. Nanti tangan-tangan saya lecet. Saudagar kampret, kau memang tidak pernah bekerja keras. Pekerjaanmu sehari-hari hanya menipu orang. Dengan harta bendamu yang banyak, kau menipu ke sana kemari. Sekarang kau harus keluar keringat sedikit. Ayo cepat, ambil cangkul itu. Rakeh Bangun terpaksa meraih cangkul. Kemudian perlahan-lahan dia mulai mencangkul. Sementara Putri Tunggadewi dan yang lain mengawasinya dari tempat berdirinya masing-masing. Susah juga menggunakan cangkul ya. Aduh, berat juga. Aduh, pinggang saya terasa mau patah. Aduh. Sekarang kau baru merasakan keluar keringat, Rakeh Bangun. Aduh. Kau baru tahu rasanya kerja berat. Dengar, Rakeh Bangun. Hampir setiap hari warga desa, para petani itu bergelut dengan lumpur sawah. Keringat mereka bercucuran membasahi tanah. Mereka bekerja keras setiap hari, hanya untuk menghidupi keluarganya. Dan setelah panen tiba, apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka dapatkan dari hasil kerja keras itu? Harapan kosong. Hari-hari yang penuh kekurangan dan beban yang semakin berat. Semua itu karena keserakahanmu, Rakeh Bangun. Kau telah menjerat mereka dengan hutang piutang. Kau telah merampas sebagian harta mereka dengan semena-mena. Nah, sekarang rasakan. Ayo, ayunkan lagi cangkul itu. Barangkali dia perlu dipukul lebih dulu, supaya tenaganya menjadi lebih besar. Jangan pukul. Ya, baiklah. Saya akan menggali lagi. Maaf, Tuan Pendekar. Saya haus sekali. Saya mau minum dulu sebentar. Tidak usah minum. Ayo, cepat gali lagi. Tunggu, Pradipa. Biarlah dia minum. Kau bisa mengambilkan minuman untuk suamimu, Nyai? Iya, Tuan Pendekar. Tunggu dulu, Kakang Bangun. Istri Rakeh Bangun bergegas melangkah ke rumahnya. Tak lama kemudian dia sudah kembali lagi membawa kendi berisi minuman air putih. Rakeh Bangun buru-buru meraih kendi, kemudian menuangkan air ke mulutnya. Wah, lumayan. Sekarang kerongkonganku tidak kering lagi. Nah, sekarang cepat. Ayo, gali lagi. Gali sampai menyentuh peti. Dengan napas tersengal-sengal, Rakeh Bangun kembali mengayunkan cangkul. Saudagar kaya yang usianya sudah cukup lanjut itu nampak sangat menderita. Kakinya gemetaran, keringat membasahi dahinya yang keriput. Nah, itu dia Tuan-Tuan Pendekar. Itu dia petinya. Kakang Bangun. Rupanya kau benar-benar telah menipu aku. Kau telah menipu istrimu sendiri. Ayo, mengapa berhenti?
Terus gali dan gali, dan angkat peti itu ke atas. Sementara itu, Cakradara terus berusaha menyusul Ayuandira. Dia berhenti sesaat di sebuah persimpangan jalan. Dia nampak ragu-ragu. Kemana larinya bocah itu? Aku tahu. Aku tahu apa yang sedang bergolak di hatinya. Aku jadi serba salah. Kasihan Ayuandira. Dia pasti merasa sangat kecewa. Tapi, bukankah dia sudah berkata akan melupakan hari-hari yang kemarin? Kemana aku harus mencarinya? Mungkin dia mengambil arah kiri. Baiklah, mudah-mudahan saja aku tidak salah mengambil arah. Hiya, hiya, hiya. Cakradara menggebrak kudanya menyusuri jalanan setapak yang kanan kirinya banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Matanya menatap lurus ke depan, bagaikan ingin menyingkap gelapnya malam. Cakradara terkejut. Mendadak, dari jauh dia melihat seekor kuda berlari melintasi gundukan tanah yang tinggi. Ayu! Ayu Andira! Tunggu Ayu! Hiya, hiya, hiya! Ayu, kau mau pergi kemana? Itu bukan urusan Tuan. Kami semua gelisah, Ayu. Kami tidak tahu apa sebenarnya yang kau inginkan. Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya ingin berkuda sendirian. Sekarang kau sudah menjadi seorang pemimpin, Ayu. Saya tidak pantas menjadi pemimpin. Saya sudah biasa berkeliaran sendirian seperti ini. Tapi Ayu, kau sudah berjanji akan memimpin kelompok pendekar Bunga Putih bersama Dinda Tunggadewi dan Dinda Raja Dewi. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan membuat kalian kecewa. Tapi rupanya kalian masih yakin bahwa saya bisa menjadi pimpinan yang baik. Saya tidak berbakat menjadi pemimpin. Saya tidak mau. Ayu! Ayu Andira! Tunggu Ayu! Kembalilah Tuan Cakradara. Jangan mengikuti saya. Hiya, hiya, hiya! Ayu! Tunggu! Hiya, hiya, hiya! Ayuandira mengaburkan kudanya sekencang-kencangnya. Cakradara terpaksa kembali mengejar. Mereka berkejaran dalam kegelapan malam. Ayuandira kesal karena tahu Cakradara masih mengikutinya. Karena itu dia menggebrak kudanya, dan binatang itu pun berlari semakin kencang. Pada saat menikung sebuah kaki bukit, Ayuandira lengah. Kau tidak apa-apa, bukan? Tidak. Saya tidak membutuhkan pertolongan Tuan. Jangan-jangan kakimu cedera. Jangan, Tuan. Jangan sentuh saya. Saya tidak apa-apa. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Marilah kita bicara baik-baik. Tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Silakan Tuan pergi. Saya akan meneruskan perjalanan. Ayu, aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan salah paham, Ayu. Saya juga tidak apa-apa. Saya hanya sedikit lengah. Kakimu pasti cedera. Bolehkah aku melihatnya? Jangan. Jangan sentuh saya, Tuan Cakradara. Saya hanya seorang gadis biasa. Saya berasal dari golongan Sudra. Kau ini bicara apa, Ayu? Sudahlah. Saya akan segera baik kembali. Silahkan Tuan pergi. Tidak.
Aku harus menolongmu. Jangan, Tuan. Jangan mendekat. Aku tidak peduli. Aku harus menolongmu, Ayu. Mungkin kakimu benar-benar cedera. Jangan. Jangan kataku. Oh, Tuan. Tuan Cakradara. Apa yang akan Tuan lakukan? Cakradara tidak memperdulikan kata-kata Ayuandira. Dia langsung melangkah dan menjamah kaki gadis itu. Kemudian dia menariknya perlahan-lahan. Ayuandira menangis kesakitan. Tapi setelah itu dia tidak begitu merasa ngilu lagi. Dia bisa berdiri kembali dengan tegar. Maafkan aku, Ayu. Bukannya aku bermaksud kurang sopan padamu. Tapi ternyata benar. Ada urat kakimu yang salah. Nah, sekarang bagaimana rasanya? Terima kasih. Ayu, tunggu dulu, Ayu. Jangan pergi dulu. Saya mohon jangan pergi dulu. Siapa yang menyuruh Tuan menyusul saya? Tidak ada yang menyuruhku. Saya menyusulmu atas kemauan saya sendiri. Mengapa Tuan menyusul saya? Mengapa Tuan harus memperhatikan saya? Ayu, marilah kita bicara baik-baik. Apa lagi yang akan Tuan bicarakan? Aku tahu apa yang kau rasakan, Ayu. Tapi seharusnya kau juga tahu apa yang kupikirkan. Aku kasihan padamu, Ayu. Katakanlah sesuatu. Katakanlah apa yang harus kulakukan supaya hatimu kembali tenang, Ayu. Sudahlah, Tuan. Bukankah sudah saya katakan bahwa saya sudah menutup lembaran buku yang kemarin? Memang terasa sakit. Tapi saya tidak mempunyai pilihan lain kecuali melupakan semuanya. Tuan Cakradara, selama ini saya belum pernah mengenal seorang laki-laki. Baru pertama kali ini saya mengenal seorang laki-laki begitu akrab. Entah mengapa, saya sendiri seperti hanyut. Saya seperti tercelup dalam pusaran air, kemudian dibawa hanyut menuju hilir. Saya tidak kuasa untuk berontak. Saya tidak kuasa untuk melawan arus yang begitu kuat. Maafkan saya, Tuan Cakradara. Maafkan saya, gadis yang bodoh ini. Saya telah berani mencintai Tuhan. Saya benar-benar seorang gadis yang bodoh. Saya seorang gadis yang tidak tahu diri. Saya menyesal sekali. Sungguh-sungguh menyesal. Oh, Ayu, betapa bodohnya kau ini. Tidak tahukah kau bahwa Tuan Cakradara seorang berketurunan, seorang yang berasal dari golongan bangsawan. Sedangkan kau ini apa? Jangan bermimpi, Ayu. Jangan bermimpi menggenggam bulan meraih bintang. Ayu, semua ini salahku. Seharusnya sejak dulu aku berterus terang padamu. Tidak, Tuhan. Sayalah yang salah. Sebenarnya ibu pernah memperingatkan saya pada saat beliau masih hidup. Tapi saya nekat. Saya benar-benar seorang gadis yang bodoh. Sekarang saya telah merasakan akibat kebodohan saya. Sudahlah. Tidak perlu menyesali diri. Kau masih cukup muda. Wajahmu cantik. Suatu saat nanti, kau pasti akan memperoleh pasangan hidupmu. Percayalah, Ayu. Terima kasih. Tuhan berusaha untuk membesarkan hati saya, bukan? Terima kasih. Ayu, Dewata Agung telah menciptakan manusia di muka bumi bersama pasangannya masing-masing. Manusia sendiri tidak akan mampu melawan keinginan sang nasib. Seorang gadis boleh mencintai seorang pria. Demikian pula sebaliknya. Tapi kalau jodoh berkata lain,
Kita mau apa? Bisakah kita menentang Dewata Agung? Kau harus bisa memahami hukum ini, Ayu. Hukum perjodohan. Ayu, janganlah berkecil hati. Justru pengalaman ini seharusnya dapat memupuk kedewasaanmu. Kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Soal cinta dan perjodohan, serahkanlah pada kehendak Dewata Agung. Dialah yang mengatur. Sedangkan manusia hanya menjalani lelakon kehidupan. Kau bisa melihat kami sendiri. Aku dan Dinda Tunggadewi sedang menjalani masa-masa yang prihatin. Dan sebenarnya seluruh rakyat Majapahit sedang prihatin. Prabu Jayanegara dan bawahan-bawahannya kurang bisa menyelami keinginan rakyat. Mereka hanya sibuk mencari kesenangan untuk diri sendiri. Itulah sebabnya Dinda Tunggadewi bertekad meneruskan perjuangan pendekar bunga putih, yang pada dasarnya mempunyai tujuan membela rakyat kecil. Nah, bukankah cita-cita itu sangat mulia? Kita harus mendukungnya, Ayu. Kita harus membuat kelompok ini menjadi besar. Besar bukan karena jumlahnya, tapi juga karena tindakan-tindakan nyata yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Tapi itu barulah menjadi angan-angan kami. Apakah kelompok ini akan menjadi besar, ataukah justru hancur di tengah jalan? Kami sendiri tidak tahu. Ayu? Iya, Tuan Cakradara. Maaf karena aku telah bicara panjang lebar yang barangkali kau anggap tidak ada gunanya. Sekarang aku harus kembali ke rombongan. Terserah kau, Ayu. Apakah kau mau kembali atau tidak? Tapi aku sudah mengatakan sesuatu yang sangat penting. Oh, Tuan Cakradara, tunggu. Aku tidak akan memaksamu untuk kembali. Kau bebas memilih. Kalau memang kau keberatan menjadi pimpinan, aku akan segera menyampaikannya pada Dinda Tunggadewi. Tunggu, Tuan Cakradara. Baiklah. Saya akan kembali ke rombongan. Dan saya minta maaf. Karena saya telah membuat susah. Saya menyesal sekali. Ayu. Ayu Wandira, adikku. Ayu Wandira dan mengusap rambutnya yang panjang. Ayu Wandira terkejut. Sesaat lamanya dia geragapan. Hatinya berdebar-debar. Tapi aneh sekali. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang lain. Oh, Tuan Cakradara. Apa yang Tuan lakukan? Oh, Tuan. Lepaskan saya, Tuan. Jangan, Tuan. Mengapa Tuan memeluk saya? Jangan. Oh, Tuan Cakradara. Seharusnya Tuan tidak melakukannya. Lepaskan saya. Saya takut tidak dapat melupakan peristiwa ini. Saya takut sekali. Lepaskan saya, Tuan. Oh, aneh sekali. Mengapa tiba-tiba hati saya menjadi tentram? Apakah karena Tuan memeluk saya, hati saya menjadi tentram? Tentram dan damai. Ah, tidak. Tidak. Saya tidak boleh hanyut. Saya takut luka di hati saya semakin parah. Tuan sudah menjadi milik orang lain. Saya tidak ingin kegagalan ini terasa semakin pedih. Ayu Wandira buru-buru menepiskan tangan Cakradara, kemudian naik ke atas punggung kudanya. Cakradara tersenyum. Dia pun segera naik ke atas punggung kudanya. Bagaimana, Ayu? Kau sudah siap? Tuan. Adakah sesuatu yang ingin kau katakan? Katakan saja. Tidak, Tuan. Saya malu mengatakannya. Mengapa harus malu, Ayu? Kau harus berlaku jujur, Ayu. Supaya aku bisa membantumu. Tapi, apakah Tuan tidak akan marah? Ayu. Kau ini masih seperti anak kecil saja. Mengapa aku harus marah?
kau tidak mempunyai salah apa-apa, bukan? Terus terang Tuan Cakradara, saya tidak senang melihat Tuan berkuda bersama Tuan Putri Tunggadewi. Hiya, hiya, hiya! Ayuandira. Gadis itu masih lugu sekali. Sekalipun tubuhnya sudah besar dan hidupnya didera pengalaman-pengalaman pahit, tapi rupanya dia belum bisa meninggalkan masa kanak-kanaknya. Ayu. Hiya, hiya, hiya! Sementara itu, Putri Tunggadewi dan rombongannya masih menunggu di halaman rumah kediaman Rakeh Bangun. Peti perhiasan sudah dikeluarkan dan dibuka. Isinya memang menakjubkan. Peti itu cukup besar. Rakeh Bangun dan istrinya jongkok di depan peti, sementara Putri Tunggadewi memeriksa barang-barang yang ada di dalam peti. Luar biasa kekayaanmu, Rakeh Bangun. Keuntunganmu setiap hari pasti melebihi gaji seorang wedana. Sepertinya dia tidak rela kita merampas harta bendanya. Biar saja dia tidak rela. Apakah warga desa yang miskin juga rela ketika pekundal-pekundalnya datang untuk merampasnya? Sekarang dia baru tahu. Ampun, tuan-tuan pendekar. Jangan diambil semuanya. Sisakanlah untuk kami sedikit saja. Rakeh Bangun, mengapa takut? Kau kan pintar mengumpulkan harta. Kumpulkan lagi sebanyak-banyaknya. Nanti kami akan datang lagi untuk merampoknya. Nandaka dan kau Pradipa, bongkar isi peti ini dan masukkan ke dalam karung. Tuan-tuan pendekar, saya mohon jangan diambil seluruhnya. Saya mohon, sisakanlah sedikit untuk kami. Kami tidak mempunyai persediaan apa-apa lagi. Diam kau, jangan banyak mulut. Malam ini nasibmu sedang sial. Ayo Pradipa, kita bongkar dan kita masukkan ke dalam karung. Lalu angkat ke atas kuda. Pradipa dan Nandaka dibantu beberapa orang yang lain segera membongkar isi peti. Kemudian mereka memasukkan harta benda Rakeh Bangun ke dalam karung. Rakeh Bangun merintih-rintih, memohon agar jangan harta bendanya dibawa seluruhnya. Tapi Putri Tunggadewi tidak menghiraukannya sama sekali. Paman, mengapa Samitra masih juga belum datang? Barangkali dia tidak berhasil membujuk Ayuandira Nawamalini. Kita tidak bisa lama-lama di sini. Kita harus segera pergi. Benar, Yunda. Kita sudah terlalu lama menunggu di sini. Ayo Nandaka, Pradipa, naik ke atas kuda masing-masing. Kita tinggalkan tempat ini. Baru saja Putri Tunggadewi selesai berkata-kata, dari jauh terdengar 2 ekor kuda berderap semakin lama semakin dekat. Maaf Nawamalini. Maaf kalau kalian terpaksa menunggu terlalu lama. Kami memang sudah memutuskan untuk berangkat tanpa kalian. Maaf Nawamalini. Saya telah membuat susah kalian semua. Ayu, kau tidak boleh mengulanginya lagi. Kau harus belajar menjadi pemimpin yang baik. Dan bukan pemimpin yang suka keluyuran meninggalkan rombongan. Ayo kita berangkat. Aduh, Nyai. Harta benda kita disikat semuanya. Kurang ajar pendekar bunga putih. Sudahlah Kakang Bangun. Mungkin ini merupakan hukum karma. Kita sudah berbuat tidak adil pada warga desa. Dan sekarang pun
kita memperoleh balasannya. Apa katamu? Hah? Aku telah berbuat tidak adil. Di mana tidak adilnya? Mereka, orang-orang desa itulah yang datang ke rumahku untuk meminjam ini, meminjam itu. Aku kan malah menolong mereka. Pendekar bunga putih itulah yang berbuat sewenang-wenang. Berbuat tidak adil. Kurang ajar. Aku tidak terima, Nyai. Aku benar-benar tidak terima. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Kita bisa berbuat apa? Nyatanya mereka sudah membawa kabur harta benda kita seluruhnya. Tak sekeping pun uang perak mereka tinggalkan. Bedebah. Pendekar-pendekar jahat. Aku akan membuat pembalasan. Mereka pikir aku tidak bisa merampok orang apa? Awas. Aku tidak akan menyerah sampai di sini. Kalau mereka dapat mengambil harta bendaku seenak perutnya, aku pun bisa. Lihat saja nanti. Lihat saja. Rakeh Bangun terus menyumpah-nyumpah. Tubuhnya sampai gemetaran karena menahan amarah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Rakeh Bangun? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.